Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya saat ini sedang dalam perjalanan menuju Salzburg dari Munich, dan dalam perjalanan 1 jam 40 menit ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman nih. Yang pertama adalah Fani, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki. Keluhan yang paling mengganggu dan sudah beberapa lama terjadi: tidur pagi atau siang sering kagetan, mimpi buruk disertai jantung berdebar. Kemudian kadang kepala sakit terasa mau pecah. Berat badan saya turun drastis hingga 20 kg lebih. Saya merasakan ini sudah hampir 3 bulan ini. Pemicunya adalah saya sejak umur 24 tahun pengidap asam urat. Nyerinya sampai tidak bisa berjalan, sampai sekarang asam uratnya tidak bisa membaik sehingga bolak-balik ke dokter. Dan inilah penyebab saya menjadi kepikiran, kalau sudah mau mati, penyakit saya sudah menyerang ke organ tubuh yang lain. Apakah sudah belum pernah ke SPKJ, akan tetapi saya pernah ke dokter penyakit dalam yang lain, istilahnya ganti dokter yang lain. Saya pengidap kecemasan berlebih, kalau tidak diatasi atau dilawan, saya akan dirujuk ke dokter saram saraf. Obat yang sehat ini digunakan jika ada alprazolam. Sebenarnya problemnya ini adalah asam uratnya ya. Asam uratnya sendiri masih cukup tinggi. Jadi kesulitannya adalah banyak di antara teman-teman yang mengalami masalah asam urat yang dari usia muda mungkin lebih kepada kondisi yang berkaitan dengan autoimun ya. Ya, mungkin ya, karena usianya masih muda dan kok sudah ada asam urat lebih tinggi ya. Ini kan kita harus khawatir kan kalau asam uratnya itu nantinya ke ginjal. Jadi harus benar-benar mendapatkan perhatian. Dan kalau misalnya kita bicara tentang pengobatan ini, maka lebih baik fokus dalam bagaimana membantu asam uratnya menjadi jauh lebih baik. Kecemasannya itu sebenarnya tinggal nanti kita lihat apakah ada keperluan obat atau tidak. Kalau memang keperluannya ada, ya kita gunakan. Tapi kalau nggak usah. Jadi tergantung dari kondisi si pasien sendiri. Selanjutnya, Syafara, usia 40 tahun, laki-laki. Susah tidur kalau lagi cemas. Kalau lagi cemas, kepala tegang, kadang pinggang pegel, efek obat di mulut terasa. Sudah berobat ke psikiater 3 bulan. Yang digunakan alprazolam dan racikan. Racikan tidak dihabiskan karena merasa sudah nyaman. Bulan kedua ngulang alprazolam dan racikan malah tambah cemas. Setengah bulan ganti merlopam, efeknya ngantuk, jalan kayak linglung. Tapi makan enak, nggak ada rasa khawatir, cemas agak berkurang. Kemudian ganti obat proklozam 10 mg, 2 hari malah gelisah, selera makan nggak berkurang. Apakah harus ganti lagi, dok? Sebenarnya begini ya, problemnya adalah apakah memang kondisi cemas ini terbantu dengan pengobatan. Dan kalau memang terbantu, lebih baik memang menggunakan dosis terkecilnya. Kalau memang bisa gitu ya. Jangan fokusnya hanya mengganti obat. Dan ketika sudah nyaman, coba pelan-pelan dilepasnya. Jangan langsung dilepas sekaligus. Karena kalau dilepas sekaligus, apalagi ini kan kelihatannya Bapak ini sudah berkali-kali ganti macam-macam. Ada alprazolam, kemudian ganti proklozam, ganti merlopam ya, dimana ini obat golongan anti cemas semuanya tapi berbeda-beda. Efeknya jadinya sebenarnya bisa saja yang tadinya cocok jadi nggak cocok. Ini kan yang sering terjadi nih pada beberapa pasien yang mengalami hal seperti ini. Makanya diupamakan kalau kita bicara tentang pengobatan, kita fokus dulu mencoba mengatasi gejalanya, kemudian pelan-pelan dilepasin. Jangan langsung main lepas. Karena ketika lepasnya langsung, biasanya nanti bolak-balik atau kecemasannya balik lagi. Dan obat yang pernah dipakai bisa tidak mempan. Endang Januarsi, dok, sudah sebulan saya minum obat psikiater, dapat obat racikan dengan alprazolam. Racik diminum pagi dan malam, alprazolam diminum malam. Kadang saya cemas siang hari atau sore. Bolehkah alprazolam saat minum panik saat malam?
cepat terhadap panik ya. Ya memang alprazolam ini kan obat anti panik ya. Dia itu adalah salah satu obat yang paling sering digunakan untuk pasien yang mengalami gejala panik. Nah, dan sangat terbukti lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang sedang dalam kondisi cemas, sekali-sekali makan obat anti alprazolam tambahan bisa. Tapi kalau Anda rutin minumnya, maka ada baiknya Anda bertanya sama dokternya, apakah perlu ditambahkan dengan antidepresan supaya tidak tergantung dengan alprazolamnya terus. Karena kalau saya sih ngelihatnya kalau orang makan alprazolam itu sudah terlalu sering, maka berarti dia cukup banyak masalah kan berarti. Uh, jadi mendingan jangan cuma alprazolam tergantungnya, tapi harus juga obat yang lainnya. Mia Karnia Mia Kania, 46 tahun, mengalami gejala cemas panic attack pertama tahun 2009 ketika stuck di kemacetan berjam-jam. Kemudian setelah itu saya jadi takut untuk keluar rumah, takut ketemu orang, takut di keramaian. Kemudian saya berobat ke psikiater di Bandung, diberikan kalsetin dan frisium. Saya lumayan sembuh dan merasa percaya diri lagi. Tetapi 3 tahun terakhir ini saya kambuh lagi dok cemasnya. Dan dokter dulu yang itu sudah meninggal. Kemudian kemarin 2024 saya berobat ke psikiater yang lain, tetapi kelihatannya saya kurang yakin. Diresepkan racikan Domatil, Opizolam, dan racikan Rexulti, Arkin, Cipralex. Setiap saya mau minum saya panik, akhirnya saya tidak minum. Sekalinya saya minum malah makin panik. Saya ingin konsul dengan dokter, tapi untuk menghadapi kemacetan Jakarta saya takut. Saya berdomisili di Semarang. Memang tidak semua obat dari dokter jiwa itu langsung berdampak baik ya buat pasien. Ada sebagian dari mungkin teman-teman yang merasakan kok kayaknya saya nggak cocok gitu pengobatannya. Ada yang dulunya diobatin seperti tadi kita katakan ya cocok, tapi kemudian kok jadi nggak cocok lagi gitu ya. Maka daripada itu biasanya kita perlu perhatian pada kemampuan dari diri kita sendiri tanpa obat tuh bagaimana. Jadi jangan fokus sama obat melulu gitu. Tapi bagaimana sembuh bisa juga tanpa obat. Setidaknya itu membantu pelan-pelan. Karena kalau enggak kan nantinya bolak-balik seperti itu terus. Biasanya suka begitu. Nah, masalah cocok-cocokan itu tergantung respon dari pengobatan dan seringkali ya bisa aja kalau misalnya tanpa obat juga bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya, agorafobia ini ketika terjadi misal jatuh bisa diatasi dengan alprazolam enggak? Sebenarnya tidak perlu harus dengan obat. Bisa saja cukup diem aja gitu ya. Makanya tadi saya bilang jangan selalu fokusnya pakai obat gitu. Bisa, diem aja juga bisa. Ntar juga hilang sendiri 15 menitan tuh. Tapi ya memang orang kekhawatirannya biasanya selalu udahlah kepengen cepet-cepet makan obat aja seperti itu. Ini yang terakhir. Saya wanita 42 tahun. Saya sudah 2 kali masuk IGR di rumah sakit dirawat inap hampir 2 minggu. Diagnosa dokter masalah lambung dan asam lambung naik ke tenggorokan atau GERD katanya. Sudah banyak obat yang diberikan, pil, sirup, supralfat, omeprazol yang diinfuskan 24 jam nonstop tapi nggak kunjung sembuh. Keluhan masih sama, makanan terasa nyangkut di tenggorokan. Kadang masih makanan terasa nyangkut tenggorokan, kadang-kadang nyeri dada dan kaki gemetar padahal suhu tubuh normal. Buat untuk menyembuhkan diri sendiri. Sepertinya awal mula saya seperti ini karena banyak pikiran masalah ekonomi. Saya pernah keguguran, anak saya meninggal di hari bersayang saya, dan anak terakhir saya pernah sakit sesek sampai demam tinggi yang membuat saya trauma. Betul, perempuan itu sebenarnya lebih dominan banyak mengalami masalah-masalah seperti ini dibandingkan laki-laki. Jadi kalau ekonomi sebenarnya perempuan ada lah, jarang ya, lebih sering laki-laki. Tapi kalau misalnya terkait dengan masalah seperti pernah ada trauma kehilangan anak, kemudian juga pernah sampai demam tinggi anaknya dan takut kenapa-napa, ini juga sering menjadi problem buat perempuan. Jadi tingkat kestabilan emosional yang tidak baik itu yang membuat dia lebih gampang mengalami panik, karena panik itu kan sebenarnya adalah suatu tingkatan cemas yang paling tinggi seperti yang kita sering kali
temukan ya pada berbagai macam kasus. Jadi itu sebenarnya problem yang mau nggak mau mesti kita perhatikan. Bahkan jangan kira bahwa situasi yang berkaitan dengan situasi-situasi seperti ini tuh kadang berbeda setiap orangnya. Untuk itulah mengapa kita perlu meyakini dulu bahwa situasi ini bukan yang berkaitan dengan kondisi medis umum yang berat seperti tiroid, jantung, paru, ya kan yang berat ya. Tapi kalau sudah oke, ya nggak ada problem. Itulah mengapa kita perlu perhatian bukan cuma dengan obat, tetapi juga cara latihan diri sendiri membantu supaya kehidupan menjadi lebih stabil. Demikian jawaban dari beberapa pertanyaan 10 hari terakhir di YouTube Psikosomatik Andri Psikosomatik. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Saya masih dalam perjalanan menuju Salzburg dari München. Terima kasih, sehat-sehat semuanya ya. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.